Saat malam, berbagai kebijakan sudah diambil pemerintah selama masa pandemi corona. Ada yang menganggap berhasil, banyak yang menuai pro kontra, dan banyak juga yang bingung. Bagaimana menilai komunikasi pemerintah selama masa pandemi? Inilah Rosi, komunikasi Jokowi di masa pandemi. Pemerintah. Nah, saya nih karena tadi disebut Menko Polhukam, saya katakan ada wacana, belum keputusan wacana bagaimana tentang new normal itu. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan norma baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan. Komunikasi Jokowi di masa pandemi, itulah tema Rosi malam hari ini. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Kebijakan pemerintah selama masa pandemi kerap dianggap bikin bingung. Ada kebijakan yang dianggap bolak-balik, sebentar bilang A, lalu diralat jadi B. Apakah ini karena kebijakan yang tidak terintegrasi atau soal komunikasinya? Malam hari ini saya akan membahasnya bersama dari paling ujung kanan, Ade Armando, dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, dan Andi Malarangeng, juru bicara Presiden periode 2004-2009. Selamat malam Bapak-Bapak. Biasanya kalau saya memanggil para narasumber ada yang tepuk tangan, tapi karena masa PSBB kita tidak ada penonton malam hari, jadi kita tepuk tangan. Iya. Tapi kalau bola pun juga sekarang nggak tanpa penonton juga. Oh, tapi sepak bola sekarang ada penonton palsu, ada suaranya, weh, gitu. Nah, saya kira itu perlu diadaptasi di sini ya, biar kita agak semangat. Ya, itu penting diadaptasi di newsroom juga. Betul. Terima kasih. Kita tetap protokol kesehatan, tetap berjarak. Bung Kodari juga tadi tetap pakai masker, baru dibuka setelah kita masuk dalam siaran langsung. Tetap dengan masker, ya disimpan sebentar dulu. Saya juga mengundang, ia adalah Profesor Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Rosi. Saya harus disclaimer dulu, ini bukan karena hostnya Universitas Indonesia jadi tamunya UI semua, enggak juga ya. Jadi ini bukan. Oh, iya ya. Ini enggak ada. Ada UGM. Kan? Saya UI dan UGM. Oke. Ini enggak ada hubungannya dengan host ya. Ini tim yang memilih. Jadi tolong dipahami ini bukan karena keberpihakan pada Universitas Indonesia. Saya masuk dulu kepada Bung Hodari, apa penilaian Anda selama masa pandemi ini komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah? Karena Anda baru saja mengeluarkan survei 53% itu tidak puas dengan publik tidak puas dengan cara-cara pemerintah menangani masa pandemi corona. Kalau soal puas tidak puas tentu bukan hanya masalah komunikasi ya, dan memang itu terlihat dari jawaban responden. Jadi yang puas 53,8%, yang tidak puas 44%. Nah yang tidak puas itu menjawab, ya karena ini pertanyaan terbuka ya, jadi ini jawaban dari masyarakat. Lalu kita kompilasi, kita kategorisasi. Yang pertama, kebijakan tidak konsisten 17%, lambat mendistribusikan bantuan sosial 10%, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10% juga, penanganan secara umum lambat 10% juga, lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda. Jadi kalau kita lihat dari jawaban tersebut ya, ini 5 besar jawaban, maka yang paling banyak disebut sebetulnya adalah soal bansos. Ya bansos itu dari 5 itu 2, kemudian penanganan secara umum 1, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai
bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda. Oke, jadi kebijakan yang dianggap tidak konsisten. Betul, walaupun begini, menurut saya masalah komunikasi itu ya Bang Ade ya, itu tidak berdiri sendiri. Kebijakan itu adalah satu sisi dari bagaimana sebetulnya kebijakan penanganannya. Kemudian cara penanganannya itu juga penting begitu. Ada kebijakan Betul. secara landasan keputusan. Betul. Dan ada cara komunikasinya. Misalnya begini ya, soal yang sekarang sedang rame yaitu new normal atau tatanan hidup kita baru. ke situ sih nanti kita baik, dulu. baik. Jadi 53% tidak happy atau tidak puas pada penanganan pemerintah. Menurut Anda bagus apa enggak? Sebetulnya kalau kita orang survei ya, umumnya kita mengatakan kalau di bawah 50% yang tidak puas. Bagus apa enggak gitu aja? Kurang bagus. Karena lebih kurang banyak bagus. yang tidak puas daripada yang puas. Saya ke Prof. Ibnu dulu. Pak Ibnu, menurut Anda bagaimana selama 3 bulan menghadapi situasi pandemi ini, Anda menilai pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi? Ini ada satu istilah Mbak Rosi di dunia komunikasi namanya entropi namanya. Di mana entropi itu merujuk pada situasi yang tidak pasti gitu ya. Memang harus diakui dalam ketidakpastian itu banyak pertanyaan, banyak teka-teki, banyak dalam tanda petik banyak informasi yang ingin diketahui publik begitu. Tapi justru itu dalam situasi pandemi yang diharapkan bukan entropi, tapi adalah kepastian. Kepastian, oke. Iya, kepastian itu jadi, diperoleh maaf Prof. Jadi Anda melihat bahwa pesan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini bukan memberikan direction, tapi justru memberikan ketidakpastian. Bukan memberikan kepastian, tapi justru memberikan ketidakpastian. Iya, menimbulkan entropi-entropi gitu dalam dunia ini, dalam dunia kajian komunikasi ya. Seperti survei Pak Kodari tadi kan juga disampaikan. Jadi ada kebijakan hari ini ke kanan, besok ke kiri, lusanya lain lagi. Kan entropi-entropi yang terbentuk. Padahal yang ingin diharapkan dari masyarakat adalah kepastian-kepastian. Dan kepastian itu diperoleh dengan redundancy namanya, redundant. Kebijakan yang saling menopang, yang saling menguatkan, pernyataan yang saling menguatkan. Prof. Ibnu sebagai guru besar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, kalau pemerintahan Jokowi ini menulis skripsi tentang komunikasi publik di masa pandemi, Anda luluskan nggak? Nilainya minim, lulus nilai C gitu loh Mbak Rosi. Lulus nggak? Lulus tapi nilainya nilai C gitu ya. 60 lah. Karena kalau prinsipnya komunikasi publik yang diharapkan itu kepastian. Bukan teka-teki, bukan kebingungan, tapi kepastian-kepastian. Jadi secara garis besar Anda menilai bahwa cara komunikasi pemerintah saat ini adalah justru memberikan ketidakpastian? Iya, itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mau ada apa nih, ada apa ini gitu. Kan itu yang, nah dalam prinsip komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan justru adalah kepastian-kepastian, direction, ini yang akan terjadi, ini yang akan dilakukan terus, ini yang sudah dilakukan, hari ini akan ke sini, besok ke sini, terus begitu. Jadi orang itu move on terus begitu. Ya, Pak Ibnu, saya tinggal di situ, nanti saya akan bertanya lagi pada Bapak. Saya ke Bung Ade Armando, adalah juga dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia. 3 bulan ini sebagai seorang dosen, kalau mahasiswa seperti ini, apa penilaian Anda? Yang mana? 3 bulan masa pandemi, kalau mahasiswa Anda memberikan pesan komunikasi seperti ini? Enggak, salah satu pertanyaan yang barangkali mengganggu kita sekarang ini adalah, sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab atas komunikasi pemerintah terhadap publik? Apa yang disampaikan oleh Mas Sudori ini kan semua persepsi kan? Persepsi bahwa pemerintah itu kebijakannya tidak konsisten. Jadi ada image di kepala publik bahwa kebijakan Pak Jokowi tidak konsisten. Itu artinya karena pesan yang sampai ke publik itu tampak tidak konsisten. Dan itu tanggung jawab siapa? Itu pertanyaannya. Kalau sekarang saya tanya, di sini ada juru bicara dari pemerintahan SBY. Sekarang kalau saya tanya, orang seperti Bang Andi ini
di dalam pemerintahan Jokowi sekarang itu siapa? Orang yang akan menjelaskan kepada publik. Yang disebut sebagai apa sekarang ini new normal itu apa? Implikasinya apa? Itu artinya apa ya publik? Ya, harusnya ngapain kita semua? Siapa yang melakukan itu? Itu pertanyaan terbesarnya. Karena jangan-jangan jawabannya adalah itu yang kosong dalam pemerintahan Jokowi sekarang. Orang yang menyampaikan itu kepada publik dengan cara yang membuat publik tuh merasa yang kayak diingatkan oleh kosong, Profesor Ibnu tadi itu sebetulnya yang mana sih? Kan harusnya ini kan kita bicara komunikasi. Betul yang Anda katakan. Ini it's all about image, it's all about message. Kalau nggak ada orang yang bisa menjelaskan, masa kita berharap Pak Jokowi yang ngejelasin? Tapi bukankah penanggung jawab itu ada di pundak komandan tertinggi? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Di mana-mana juga ada komandan tertinggi, terus ada orang yang mengerjakan pekerjaan berkomunikasi pada publik. Itu di mana-mana ada. Ya makanya dulu ada namanya Bapak Andia Malarangeng kan, bukan Pak SBY yang ngomong kan. Belum pernah terjadi presiden meranggap sebagai jubir presiden. Kan? Belum pernah terjadi ya. Dan kan agak lucu ya. Juga. Saya adalah presiden sekaligus jubir presiden, belum ada gitu. Nggak ya. ada. Bahwa Kayaknya presiden berkomunikasi, tapi bahwa ada orang yang menjalankan tugas itu secara resmi, itu juga orang yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada persepsi yang mengatakan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini pemberian Presiden Jokowi itu tidak jelas, itu bukan ada dalam tanggung jawab Pak Jokowi. Nggak, tanggung jawab Pak Jokowi tentu saja, karena dia harus menentukan siapa yang menjalankan peran itu. Tapi kalau saya tanya sekarang, kantor komunikasinya Istana tuh sekarang di mana sih? Siapa orangnya tuh? Masa kita nungguin setiap sore itu hanya penjelasan dari Pak Doni. Tapi Pak Doni kan memang... Yuri Ahmad. Pak Yuri, sorry ya. Pak Yuri menjelaskan bahwa penambahan... Jubir korban beliau. Itu khas beliau ini ya. Enggak, pertanyaan saya simpel aja sih, Bung Ade. Bagaimana Anda menilai ya strategi komunikasi pemerintahan Jokowi di masa pandemi selama 3 bulan itu? Tadi kan Pak Ibnu udah bilang menilai, itu 60%. Bu Rosi, saya nggak bisa menilai karena kayaknya nggak ada strategi komunikasinya. Dan itu yang akan saya katakan sebagai itulah kelemahan pemerintahan Jokowi saat ini. Barangkali Pak Jokowi udah kerja keras, semua anggota kabinet sudah kerja keras. Barangkali sebetulnya salah nih pendapat publik yang seperti diungkapkan oleh Indobarometer. Sebetulnya salah ini. Tapi kalau itu ada di kepala orang, itu bukan soal salah benar. Tapi orang menganggap bahwa kebijakan Pak Jokowi ini nggak konsisten. Itu yang harusnya diemban tanggung jawabnya untuk menjelaskan kepada publik secara benar oleh ada orang atau kalau saya menyebutnya kantor komunikasi. Dan itu yang Anda tidak temukan dalam lingkaran presiden. Makanya saya tanya sama Anda, barangkali saya salah lihat. Pak Fajrul Rahman kan jubir juga ada seperti Pak Andi Malarangeng. What do you say? Kita udah lama nggak lihat beliau ya? Oh iya. Kita tanyakan pada yang menjadi juru bicara presiden selama 1 periode 2004-2009 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi apa pengalaman Anda? Ada bedanya sedikit, barangkali sekaligus sharing apa yang kami alami dulu dan kemudian walaupun tentu saja skalanya berbeda. Waktu itu flu burung, ada juga flu babi dan segala macam. Tapi walaupun skalanya beda, tetap pada dasarnya adalah manajemen krisis. Pertama yang dilakukan oleh Pak SBY ketika ada korban 4, 5, tambah lagi 5 jadi kira-kira 9. Lalu kemudian segera setelah itu langsung dibuat perpres untuk membentuk Komite Nasional Penanggulangan Flu Burung. Langsung diketuai oleh Menko Kesra. Wakilnya Menko Perekonomian. Pak Abu Rizal Bakri. Pak Ical sebagai Menko Kesra. Lalu kemudian wakilnya Menko Perekonomian. Baru kemudian wakilnya lagi, wakil kedua adalah Menteri Pertanian dan kemudian Menteri Kesehatan. Oke, jadi itu langsung diberikan tugas pada seorang Menko? Menko. Dengan demikian, dan di bawahnya adalah gubernur, di daerah kotanya gubernur, lalu kabupaten kota langsung terlibat. Kenapa itu menurut Anda lebih efektif? Dengan demikian, maka jelas siapa yang bertanggung jawab, dan mereka bisa mengkoordinasikan ke bawah. Kalau sekarang saya melihat gugus tugas PSBB tidak mampu tentu saja mengkoordinasikan apa yang dikeluarkan pernyataan dari Menteri Perhubungan, Menteri Menko. Karena nggak mungkin kepala badan mengkoordinasikan menteri-menteri lain. Meskipun padahal bintang 3. Walaupun bintang 3. Kalau Menko Kesra dia memang tugasnya mengkoordinasikan. Sehingga waktu itu tugas jubir adalah selain menjelaskan apa yang disampaikan oleh Presiden, hasil rapat kabinet dan sebagainya,
ya diam-diam saya ngikutin juga. Kalau misalnya ada menteri-menteri yang salah bicara, biasanya langsung saya telepon. Tetapi kalau di dalam pemerintah Pak SBY biasanya di rapat kabinet itu silakan menteri-menteri berbeda pendapat. Apa yang Anda lihat terlepas dari keluarnya sudah satu. Apa yang Anda lihat yang Anda sukir, aduh untung saya dulu juru bicara nggak juru bicara yang zaman ini. Apa yang Anda lihat bedanya yang membuat Anda beruntung lebih jadi jubir dulu? Oh, zaman sekarang memang sosial media sesuatu yang berbeda. Artinya kalau sekarang misalnya ada pejabat nyeletuk nggak sengaja atau malam-malam entah kenapa dia gatal tangannya bikin tweetnya kemudian keliru atau tiba-tiba dia ngomong ada yang kasih videoin jadi viral. Tetapi sehingga kemudian sekarang gampang sekali sesuatu kesalahan kecil menjadi viral. Zaman dulu belum banyak sosial media, tapi juga pers juga waktu itu sangat kritis di istana di mana saja, sehingga memang tetap saja ada garis presiden yang ditentukan di dalam rapat kabinet, semua menteri harus ikut. Ya tugas saya sebagai jubir dan kemudian biasanya setiap bulan saya kumpulkan semua humas-humas departemen. Humas-humas departemen kumpul tiap bulan kita bicara tentang ini garis presiden bagaimana masing-masing supaya pemerintahan itu tidak simpang siur pernyataannya. Saya nggak tahu apakah antara jubir kepresidenan dengan humas-humas departemen ada pertemuan berkala setiap bulan apa tidak, saya tidak tahu. Karena zaman itu saya lakukan tiap bulan. Satu hal sih sebenarnya yang harus kita underline, thank God waktu jalannya jadi jubir, Bung Andi, tidak ada sosial media seaktif sekarang. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai tidak sinkron, baik antar sesama menteri bahkan dengan pemerintah daerah. Benarkah ini jadi cerminan buruknya komunikasi pemerintah? Kami kembali sesaat lagi.